dari Yohanes 19 ayat 28-29. Ini adalah perkataan salib yang kelima. Yohanes 19 ayat 28-29 berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkannya bersama-sama. Bapa di surga, kami berserah kepadamu, memohon Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh mengerti firman. Hamba-Mu yang sederhana ini kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang Engkau mau. Ini doa kami. Kami berserah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus membuat ada 7 pertanyaan ketika di kayu salib, yang kita kenal sebagai 7 perkataan salib. Pertama, dia memikirkan orang lain seperti mereka yang menyalibkan dia. Kita bisa membaca dalam Lukas 23 ayat 34. Dia juga mempedulikan penjahat yang percaya itu. Dan yang ketiga, dia memikirkan ibunya. Itu dicatat di dalam Yohanes 19 di ayat sebelum dari nats yang kita baca. Kemudian perkataan yang kedua atau kelompok yang kedua adalah perkataan sentral berkaitan dengan hubungannya dengan Bapa. Itu ada dalam Matius 27 ayat 45 sampai 49, kita bisa membacanya di sana. Dan 3 pernyataan terakhir itu berfokus pada dirinya, yakni pada tubuhnya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 29 ini yang pertama, dan berfokus pada jiwanya ayat 30, dan rohnya kita bisa melihat dalam Lukas 23 ayat 46. Nah, di gereja GKI Poso beberapa minggu terakhir kita telah mempelajari 4 perkataannya sejak minggu sengsara pertama dari ke-7 minggu sampai Paskah nanti. Jadi hari ini mari kita merenungkan bersama perkataan kelima Tuhan Yesus di atas kayu salib, yakni "Aku haus." Mengamati teks ini, saya menemukan paling tidak ada 3 hal penting untuk kita renungkan. Pertama, penggenapan nubuatan perjanjian lama. Perkataan Yesus yang keempat dari 7 perkataan dari salib itu, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" tidak dicatat oleh Yohanes. Kita bisa melihatnya dari Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. Nah, Yohanes mencatat perkataan kelima, "Aku haus." Kata-kata dalam Yohanes 19 ayat 28 menunjukkan bahwa Yesus sepenuhnya sadar untuk memenuhi rincian nubuatan. Nubuatannya dari mana? Dari Mazmur. Seperti 42 ayat 1 dan 2, 63 ayat 1. Nah, paradoks dari dia yang adalah air kehidupan mati dalam kehausan sangat mencolok dalam bagian ini. Mereka memberinya cuka anggur yang asam. Ini menggenapi Mazmur 69 ayat 21. Lihat, dia kelelahan. Dan kelelahan yang dia alami, kesedihan yang dia rasakan, panasnya hari waktu itu, dan kehilangan darah karena dicambuk, disesak habis-habisan adalah penyebab alami dari kehausannya ini. Hal ini ditanggungnya tanpa keluhan, tetapi dia ingin memberi bukti sepenuhnya bahwa dia adalah Mesias. Dengan secara jelas menandai bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan Mesias
yang telah ditulis dalam kitab para nabi telah sepenuhnya digenapi di dalam dirinya. Dari mana? Atau di mana kita bisa melihat bahwa dia dinubuatkan? Kita bisa melihat di sepanjang perjanjian lama. Saya bisa memberi kepada saudara-saudara nats-nats yang berhubungan dengan apa yang dia alami. Seperti Kejadian 3. Mulai dari Kejadian 3 ayat 15. Di mana dikatakan bahwa ular akan mematuk tumitnya. Mazmur 22 ayat 1 sampai 30, Mazmur 69 ayat 1 sampai 36, Yesaya 50 ayat 6, Yesaya 53 ayat 1 sampai 12, Daniel 9 ayat 26, Sakaria 12 ayat 10, Sakaria 13 ayat 7. Dan penulis Injil menegaskannya. Lukas 24 ayat 26, 46, Kisah Rasul 3 ayat 18, Kisah 17 ayat 3, dan Kisah 26 ayat 23. Bahwa dia menggenapi janji Mesias itu. Nah, sesungguhnya kemesiasan itu telah diklaim olehnya sebelum penangkapan. Ketika ia memasuki Yerusalem mengendarai keledai beban, klaim bahwa dialah Mesias inilah yang mendatangkan vonis salib oleh Mahkamah Agama Yahudi. Mereka menaruh tulisan tentang alasan penyaliban itu. Mereka menulis di sana, Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Ada bau penghinaan juga di sana. Nah, Anda lihat, pertama, di sini janji Allah selama ribuan tahun telah digenapi dengan tepat. Jika perkataan seseorang seringkali tidak ditepati, tentulah berbeda dengan firman Tuhan. Janjinya pasti ditepati. Allah kita setia dan berkuasa, sehingga semua yang dikatakannya dapat dipercaya. Tentang Yesus adalah Mesias, artinya yang diurapi. Apa artinya? Artinya ialah bahwa dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia Raja yang dijanjikan. Menurut Daniel 7 ayat 14, dialah yang akan memimpin seluruh dunia. Dialah pemilik hidup kita. Jadi berserahlah, tunduklah, dan taatlah kepadanya, hanya kepadanya. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita temukan dari teks ini, yaitu penderitaan yang rela ditanggungnya. Tuhan kita tahu apa yang sedang terjadi. Dia sepenuhnya memegang kendali saat dia mematuhi kehendak Bapa. Dia menolak untuk minum anggur yang mematikan rasa, yang selalu ditawarkan kepada mereka yang akan disalibkan. Kita bisa melihat dalam Matius 27 ayat 34. Dia berkata, aku haus. Nah, lihatlah di sini bahwa dia menderita penderitaan fisik yang nyata, karena dia memiliki tubuh manusia yang nyata. Dia baru saja bangkit dari 3 jam kegelapan ketika dia merasakan murka Allah dan pemisahan dari Allah. Kita mempelajarinya minggu lalu. Ketika dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ketika Anda menggabungkan kegelapan, kehausan, dan isolasi, maka sesungguhnya yang Anda rasakan adalah neraka. Karena itulah yang terjadi ketika Allah meninggalkan seseorang. Ketika hubungan kita manusia terputus. Di dalam neraka seseorang merasakan haus. Ingat kisah tentang Lazarus dan orang kaya? Dia haus dan meminta setetes air. Tapi apa boleh dikata, semua sudah terlambat. Nah, ada alasan fisik untuk kehausannya. Kita bisa melihat dari Mazmur 22 ayat 15. Tapi juga ada alasan rohani. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Aku haus berbicara tentang penderitaan fisik dan spiritual. Karena Kristus menderita siksaan neraka karena dosa-dosa kita. Dia haus agar kita tidak haus lagi. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, jika orang Kristen mengatakan Yesus itu Allah, mengapa dia dapat menderita? Hal ini memang sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam akal orang yang tidak percaya.
Tapi saya akan menjelaskannya secara singkat begini. Allah dalam Alkitab bukanlah Allah yang hanya duduk-duduk di atas singgasananya di surga dan melihat ke bawah lalu mengatakan kepada manusia, "Aku tahu segala penderitaan dan pergumulanmu." Tidak, dia bukan Allah yang seperti itu. Allah orang Kristen bukan Allah yang seperti itu. Dia memang transenden, dia tinggal jauh di atas sana sehingga tidak ada satu manusia yang dapat memahaminya. Tetapi Allah orang Kristen yang dicatat di dalam Alkitab ini, yang menyatakan diri melalui firman-Nya ini, adalah Allah yang datang menerobos ke dalam dunia, berjalan bersama-sama di dalam tubuh manusia. Dia Allah yang membuktikan perkataan itu. Dia Allah yang membuktikan bahwa dia tahu rasanya bagaimana manusia. Makanya dia mengambil rupa manusia, Filipi 2 ayat 6-8. Dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, Ibrani 4 ayat 15. Dengan demikian dia membuktikan kepada kita bahwa dia benar-benar tahu. Dia mengerti segala derita kita. Dialah yang paling mengerti kita. Kalau saudara-saudara dalam penderitaan, dalam pergumulan yang sangat berat dan seolah-olah merasa bahwa Anda sendirian, percayalah bahwa Anda tidak pernah sendiri. Yesus merasakan apa yang Anda rasakan, bahkan lebih berat dari yang kita pernah rasakan. Itu hal yang kedua. Lalu yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari teks ini adalah penebusan orang percaya. Nah, dari mana saya menemukan ini? Kalau kita coba perhatikan teksnya sampai ayat 29 bagian terakhir, menempatkan spons yang direndam cuka di ujung tangkai tanaman hisop itu tampak aneh. Nah, mungkin perincian ini oleh Yohanes itu menunjuk kepada kematian Yesus sebagai anak domba yang sejati pada Paskah. Karena hisop digunakan dalam upacara-upacara Paskah. Kita bisa melihatnya dalam Keluaran 12 ayat 22. Jadi melalui ini pastilah penulis Injil merasa perlu untuk menuliskan hal yang lebih detail demi mengingatkan para pembaca tentang penebusan itu. Jadi saya menangkap ini sebagai peringatan bahwa kematian Yesus adalah sebuah penebusan. Ada beberapa teori yang salah tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Seperti misalnya yang pertama, teori eksidental. Teori ini berkata bahwa salib dalam kehidupan Kristus merupakan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Atau juga yang biasa disebut dengan unforeseen. Nah, kematian di Golgota bukanlah sesuatu yang direncanakan Allah bagi anaknya. Ini teori eksidental. Kemudian teori yang kedua adalah teori martir. Teori ini berkata, kematian Yesus Kristus adalah sama dengan kematian para martir. Ya, seperti rasul-rasul. Lalu teori yang ketiga adalah teori teladan moral. Mereka berkata bahwa kematian Kristus merupakan tindakan untuk membenarkan kembali konsep hidup manusia. Hanya sebagai teladan aja. Dan keempat, teori kasih Allah. Teori kasih Allah ini berpendapat bahwa kematiannya menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Nah, teori ini hampir benar. Tapi yang namanya hampir benar sama dengan salah, bukan? Jadi begini, teologi Alkitabiah berkata bahwa kematian Yesus adalah tindakan penebusan Kristus terhadap manusia dari dosa. Bicara soal penebusan, kita bisa menemukan ada 4 istilah yang biasa digunakan. Pertama, agorazo. Agorazo ini berarti membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran bagi sesuatu barang lainnya. Itu agorazo. Dari kata agora atau pasar. Dan apa harga yang dibayar oleh Yesus untuk membeli kita? Harganya adalah nyawa. Karena firman Tuhan berkata, sebab upah dosa adalah maut. Hanya maut yang bisa membayar kita. Kalau kita berpikir dapat membayar dosa kita hidup miliaran tahun pun tidak akan pernah sanggup membayar itu.
Satu-satunya cara membayar dosa kita adalah dengan mati masuk neraka, hanya itu aja. Tetapi inilah yang Yesus lakukan demi menyelamatkan kita dari kematian kekal. Dia datang dan membayar dengan harga yang pantas. Lalu istilah yang kedua ada ex agorazo. Artinya apa? Kematian Kristus bukan saja membayar dosa manusia, tetapi sekaligus juga memindahkan kita dari pasar dosa. Yohanes 10 ayat 28, kepada hidup kekal dan menjadi anak Allah. Jadi dibayar lalu dibawa keluar dari pasar dosa itu. Kita tidak dibiarkan begitu saja. Lalu arti yang ketiga atau istilah yang ketiga adalah istilah lutro. Lutro ini adalah membebaskan, melepaskan dari belenggu dosa dan disuruh pergi sebagai orang merdeka. Jadi ketika kita menyadari bahwa Kristus mati untuk menebus kita, seharusnya kita juga sekaligus menyadari bahwa aku adalah orang bebas merdeka. Yesus sudah membayar saya, dia memberi saya kemerdekaan itu. Jika saudara-saudara masih merasa kok tidak bisa melepas dari dosa ini, tidak bisa lepas dari dosa itu, saudara-saudara pertama harus memiliki pengetahuan yang benar tentang penebusan. Bahwa dia menebus kita untuk membebaskan kita. Jadi dua kemungkinan, belum ditebus atau tidak tahu bahwa dia sudah ditebus. Saya tidak tahu Anda yang mana. Jadi ketika seorang sadar bahwa aku sudah ditebus artinya sudah dibebaskan, maka kita tidak akan pernah terikat lagi oleh dosa. Lalu istilah yang keempat adalah peripoieo. Artinya diperolehnya. Ini menekankan akibat dari pembelian atau agorazo tadi. Jadi tekanan di sini pada kepemilikan. Ketika Kristus membeli, Kristus membayar, Kristus menebus, otomatis dia menjadi milik. Kita menjadi milik dia. Kita menjadi hambanya, kita menjadi dulosnya. Seperti yang dikatakan Paulus dalam beberapa pembukaan suratnya. Nah, sekarang kita ditebus dari apa? Atau apa hasilnya ketika kita ditebus? Pertama, rasa salah ditebus. Ketika seorang berdosa ditebus oleh Kristus, dia akan ditebus dari rasa bersalah itu. Karena Kristus sudah mati menyelesaikan semua kesalahannya. Dia ditebus dari kehadiran dosa terus menerus. Jika ada orang yang berkata bahwa aku percaya kepada Yesus tetapi masih berkubang di dalam dosa, saya curiga dia mungkin berbohong. Ketika seseorang ada di dalam Kristus, dia tidak akan pernah tenang berada di dalam dosa. Dosa tidak berhak lagi atas diri seseorang yang ditebus oleh Tuhan. Dosa tidak berhak hadir. Lalu jaminan kehadiran Roh Kudus, kita bisa membacanya dalam Efesus 1 ayat 13-14. Ada hak istimewa. Apa hak istimewa? Menghambakan diri kepada Kristus. Dia memberi kita kuasa menjadi anak-anaknya. Tapi satu sisi kita juga menyadari, tahu diri bahwa Kristus menebusku, dia memiliki aku ini hambanya. Itu hak istimewa. That's our privilege. Orang di kampung saya bilang privilege ya. Hak istimewa. Nah, apa tujuan dari semua ini? Apa tujuan dari penebusan ini? Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Hanya itu aja. Seseorang yang ditebus Kristus harusnya menyadari bahwa tujuanku adalah memuliakan Allah. Kita boleh punya banyak cita-cita, kita boleh punya banyak rencana, kita boleh punya banyak mimpi. Mimpi menjadi seorang dokter, mimpi menjadi seorang sukses, mimpi menjadi seorang pengusaha, mimpi menjadi apa saja. Bahkan mimpi menjadi hamba Tuhan. Dalam mimpi-mimpi ini kita bisa terjebak pada mimpi itu atau pada cita-cita itu. Pertanyaannya, kalau kita sudah mencapai itu lalu apa? Nah, disinilah kita harus memahami bukan tujuan kita semata yang harus kita kejar, tapi tujuan Allah dalam hidup kita.
Apa tujuan Allah untuk hidup kita? Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. That's all. Tidak ada yang lebih dari itu. Nah sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sudahkah Anda menerima penebusan itu? Sudahkah Anda dikeluarkan dari pasar dosa itu? Sudahkah Anda dimerdekakan dari kutub dosa dan dari hukuman dosa yaitu maut? Jika belum, bukalah hatimu untuk Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika Anda mungkin berkata, oh saya sudah menerima Dia, saya sudah menjadi orang tebusannya, maka syukurilah itu. Hiduplah di dalam rasa syukur senantiasa dengan penuh penghargaan. Hargailah apa yang diderita oleh Tuhan demi menebus kita. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah sesuai dengan tujuan penebusan Kristus itu, yaitu untuk kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.